Ya, viral juga di media sosial, rumah sakit kosong melompong tanpa tenaga kesehatan. Padahal saat bersamaan, seorang pasien dalam kondisi kritis datang berobat bersama keluarganya. Ini bawa orang tua, teman rumah sakit Husni Tamrin Natal. Inilah suasana rumah sakit Husni Tamrin di Kecamatan Natal, Mandailing, Natal, Sumatera Utara yang kosong tanpa ada satupun nakes yang bertugas. Video yang diunggah di media sosial ini pun viral. Video direkam oleh keluarga pasien yang hendak membawa ibunya berobat sudah dalam kondisi kritis. Pihak keluarga mengecek seluruh ruangan rumah sakit tak menemukan satupun nakes yang bertugas mulai dari dokter, perawat hingga security. Akibatnya keluarga pasien terpaksa membawa ibu mereka ke rumah sakit lain yang jaraknya ratusan kilometer. Diketahui rumah sakit Husni Tamrin merupakan rumah sakit pemerintah daerah. Ya dulu sesuai dengan yang kita baca-baca di berita lah ya. Memang masalah rumah sakit ini masalah terus. Nggak pernah berubah ya? Nggak pernah berubah sama sekali. Warga berharap pemerintah Mandailing Natal memberi sanksi tegas kepada pihak terkait agar kasus serupa tak terulang lagi. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Viral di media sosial, seorang dokter spesialis ginjal di RSUD Sekayu Musi Banyuasin, Sumatera Selatan dimarahi keluarga pasien. Apa yang sangat bagus kamu bilang tadi? Nih, mana rayanya? Ini, seorang dokter spesialis ginjal dimarahi keluarga pasien hingga memaksa dokter untuk melepas maskernya. Dalam video berdurasi 1 menit ini, keluarga pasien tampak emosi kepada dokter tersebut dan di hadapan pasien wanita yang tengah terbaring. Sambil memaksa dokter membuka masker, keluarga pasien yang marah tampak memaki dan mempertanyakan kelayakan ruang VVIP rumah sakit. Dokter yang mengalami kekerasan tampak pasrah dan tidak melawan. Belum diketahui penyebab adanya keributan, namun pihak rumah sakit rencananya hari ini akan melakukan rapat untuk mengetahui kronologi kejadian. Bukan ditunggu-tunggu begini nih, orang-orangnya. Soalnya menjelaskan. Pemirsa, 11 siswa terluka akibat tertimpa atap kelas yang ambruk di Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Diduga atap ambruk akibat hujan yang disertai angin menerjang selama 3 hari terakhir. Sebelas murid terluka akibat tertimpa atap kelas yang ambruk hingga harus dirawat di Puskesmas Mauk, Kabupaten Tangerang. Bahkan, 2 murid terpaksa dirujuk ke Rumah Sakit Sari Asih Sangiang akibat luka parah di kepala. Atap ruang kelas 5 dan 6 SDN Kedung Dalam 2 di Desa Kedung Dalam, Mauk, Tangerang ambruk pukul 9.30 pagi saat murid mengikuti lomba menggambar memperingati HUT RI. Ambruknya atap terjadi setelah hujan disertai angin menerjang wilayah Mauk 3 hari berturut-turut. Atap baja ringan diduga bergeser hingga akhirnya ambruk. Karena faktor cuaca, malah hujan deras 3 hari berturut-turut, tidak bisa menahan beban, jadi ambruk ketika 9.30. Jam 9.30 kebetulan anak-anak sedang ada kegiatan menyambut HUT RI yang ke-80, yaitu lomba mewarnai dan melukis untuk kelas tinggi, mewarnai kelas rendah. Jadi kegiatannya ada di luar kelas, semuanya di teras kelas. Gitu. Kenapa ada korban? Karena anak yang korban ini masuk ke dalam ruang kelas untuk mengambil pensil, warna dan pensil atau air minum. Ketika dia ngambil itu, terjadilah. Meski 2 ruang kelas rusak, kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Tidak mau sekolah, seorang anak di Lamongan, Jawa Timur tantrum atau mengamuk hingga merusak seisi rumah. Orang tua bocah akhirnya memanggil damkar untuk menenangkan. Tim damkar Lamongan, Jawa Timur mendatangi rumah seorang bocah yang kondisinya sudah berantakan. Rupanya anak berusia 11 tahun mengamuk hingga merusak seisi rumah. Tidak hanya melempar perabotan, anak berinisial B yang baru duduk di kelas 6 SD itu juga sempat menganiaya ibunya sambil menangis dan berteriak histeris. Karena tidak bisa mengontrol amukan anaknya, orang tua yang kehabisan akal akhirnya meminta tolong petugas damkar.
Orang tua menduga anaknya mengalami perundungan hingga enggan pergi ke sekolah. Setelah dibujuk petugas, emosi sang anak akhirnya bisa diredam. Menanggapi hal ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan akan menelusuri penyebab tantrum yang dialami anak itu. Sementara orang tua diimbau terus mengawasi tumbuh kembang anak dan memberikan perhatian dan penanganan yang tepat. Dari Lamongan, Abdul Wakid, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, Ahmad Dhani berkomentar pedas terhadap sistem royalti musik di Indonesia. Kali ini terkait kebijakan WAMI yang mengenakan royalti 2% untuk penggunaan musik di acara pernikahan. Aturan mengenai royalti musik di Indonesia masih menjadi perbincangan yang semakin panas. Kali ini, Wahana Musik Indonesia (WAMI) ungkap kewajiban bayar royalti atas penggunaan musik di acara hajatan seperti resepsi pernikahan. Terkait kebijakan itu, musisi senior Ahmad Dhani melontarkan kritikan pedas. Melalui media sosial Instagram, Dhani mempertanyakan siapa yang membuat sistem seperti ini hingga membuat hancur nasib para komposer. Sementara itu, menurut Head of Corporate Communication and Membership WAMI, Robert Mulya Raharja, musik live yang tidak menjual tiket seperti pernikahan tetap dikenakan royalti, yakni 2% dari biaya produksi musik. Pembayaran royalti disalurkan ke Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dengan disertai daftar lagu yang digunakan. Selain itu, WAMI juga menegaskan meski acara pernikahan bersifat privat, pemanfaatan musik tetap dikategorikan sebagai penggunaan karya cipta yang harus dihargai secara ekonomis. Tim Liputan iNews melaporkan. Bingung dengan sistem perhitungan dan pembagian royalti yang dikolek oleh WAMI, Tompi memilih keluar dari keanggotaan lembaga tersebut. Sementara itu, Ari Lasso meluncurkan petisi audit WAMI sebagai upaya mencari kebenaran dan transparansi pengelolaan royalti musik di Indonesia. Kecewa dengan kinerja lembaga manajemen kolektif dalam pendistribusian royalti, penyanyi Teguh Adi Fitrian atau Tompi keluar dari Wahana Musik Indonesia atau WAMI. Hal itu disampaikan Tompi melalui media sosial miliknya. Dalam keterangan di Instagram, tertulis per kemarin 11 Agustus 2025, Tompi meminta manajernya untuk keluar dari keanggotaan WAMI. Tompi juga mempersilahkan para musisi yang ingin menyanyikan lagu-lagunya di semua panggung pertunjukan konser kafe. Sementara itu, Ari Lasso yang juga mengalami kekecewaan terhadap WAMI mengumumkan inisiatifnya membuat petisi untuk mengaudit Wahana Musik Indonesia. Hal ini disampaikan Lasso dalam unggahan di Instagramnya, di mana dia mengajak para rekan musisi dan masyarakat yang peduli untuk ikut mendukung langkahnya. Ari Lasso menegaskan gerakan ini bukanlah untuk permusuhan personal, melainkan upaya mencari kebenaran dan transparansi dalam pengelolaan royalti musik di Indonesia, khususnya yang dilakukan oleh WAMI. Tim Liputan iNews melaporkan. Kericuhan saat demo tuntut Bupati Pati mundur. Pendemo bahkan melempari Bupati Pati Sudewo dengan botol mineral. Unjuk rasa ratusan warga di depan gedung DPRD Kabupaten Pati Rabu kemarin berlangsung ricuh. Massa melemparkan botol dan gelas air mineral ke aparat. Situasi semakin memanas karena massa memaksa masuk ke dalam gedung DPRD. Kericuhan terjadi setelah tuntutan massa untuk menemui Bupati Sudewo tak kunjung dipenuhi.
Untuk meredam kericuhan, aparat menyemprotkan air ke arah massa. Amarah massa tak terbendung, mereka nekat menjebol pintu kantor DPRD untuk bertemu anggota parlemen. Lama ditunggu, Bupati Pati Sudewo akhirnya menemui massa pendemo. Dari atas mobil taktis polisi, Bupati minta maaf menggunakan pengeras suara. Namun massa justru membalas dengan melemparkan botol air mineral dan benda-benda lainnya. Polisi dan ajudan yang berjaga langsung melindungi Bupati dengan tameng. Dalam unjuk rasa, massa juga sempat memukul mundur barikade polisi. Polisi berupaya bertahan dari benda-benda yang dilempar pengunjuk rasa. Namun sejumlah pengunjuk rasa ada juga yang berupaya untuk menghalau agar tidak terjadi aksi main hakim sendiri. Diketahui sejumlah polisi terluka akibat terkena lemparan pengunjuk rasa. Pengunjuk rasa menuntut Bupati Sadewo untuk mundur dari jabatannya. Meski Bupati telah meminta maaf dan membatalkan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan sebesar 250% yang membuat warga Pati protes besar-besaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Memanasnya unjuk rasa menuntut Bupati Pati mundur berujung pembakaran satu mobil polisi. Polisi menangkap 11 provokator dan memburu pelaku pembakaran mobil. Massa menerobos barikade penyekatan jalan yang dipasang aparat kepolisian saat berlangsung unjuk rasa menuntut Bupati Pati mundur di depan gedung DPRD Pati. Massa memaksa truk pembawa pengeras suara di sebelah timur alun-alun Pati bisa berada di area demo. Suasana sempat memanas dan terjadi adu mulut hingga kepolisian akhirnya membuka barikade. Namun polisi hanya memperbolehkan truk pengeras suara masuk, sementara kendaraan lain harus diparkir di luar kawasan alun-alun Pati. Pertahankan formasi rekan-rekan, pertahankan formasi rekan-rekan. Unjuk rasa memanas dan massa membakar satu unit mobil Provos milik Polres Grobogan. Petugas kepolisian berhasil memadamkan api dengan mobil water cannon. Polisi kemudian membalas dengan tembakan gas air mata. Kabid Humas Polda Jateng menyebut 11 terduga provokator ditangkap dan memburu pelaku pembakaran mobil Provos. Saat ini pelaku yang menjadi provokator itu ada kurang lebih ada 11 kita lakukan pengamanan. Saat ini sedang kita lakukan pendataan dan dilakukan pemeriksaan oleh pihak reserse. Ya. Terkait adanya pembakaran itu gimana konfirmasinya tadi? Ya, dari aksi unjuk rasa anarkis tadi ada satu kendaraan Polri yaitu dari Propam berhasil digulingkan oleh massa tersebut dan dibakar. Dan ini akan kita telusuri dan akan kita lakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Dalam aksi ini, koordinator sempat meminta pengunjuk rasa agar tidak bertindak anarkis. Dari Pati, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ada momen menarik yang viral di media sosial, di mana usai ricuh unjuk rasa di gedung DPRD Pati kemarin, sejumlah peserta aksi dan polisi bersalam-salaman dan memaafkan. Dalam video yang viral ini merekam momen mengharukan usai unjuk rasa di depan gedung DPRD Pati. Pengunjuk rasa bersalaman dengan aparat yang berjaga, mereka juga saling bermaaf-maafan. Meski sempat memanas, unjuk rasa memprotes Bupati Pati ini berakhir secara kondusif. Saat ini pelaku yang menjadi provokator itu ada kurang lebih ada 11 kita lakukan pengamanan.
Saat ini sedang kita lakukan pendataan dan dilakukan pemeriksaan oleh pihak reserse. Ya. Terkait adanya pembakaran itu gimana konfirmasinya? Dan ya, dari aksi unjuk rasa anarkis tadi ada satu kendaraan Polri yaitu dari Propam berhasil digulingkan oleh massa tersebut dan dibakar. Dan ini akan kita telusuri dan akan kita lakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Terkait adanya korban dan ya, ada korban dari kedua belah pihak, baik dari anggota Polri maupun dari masyarakat terhadap aksi anarkis ini, yaitu ada 34 orang saat ini sedang diobati dan dirawat di Rumah Sakit Suwondo, dan ada yang sudah dipulangkan karena tidak terlalu riskan. Ya, Bupati Pati Sudewo menyebut aksi demo dan kericuhan yang terjadi akan dijadikan pembelajaran bagi dirinya. Meski demikian, Sudewo menegaskan bahwa dirinya terpilih secara demokratis dan pemberhentian harus melalui mekanisme yang berlaku. Kami bisa memahami emosi mereka karena orang banyak kan, tidak mungkin bisa terkendali secara keseluruhan. Tapi yang terpenting ini sudah berjalan, ya. Nanti ke depannya akan saya perbaiki segala sesuatunya. Ini merupakan proses pembelajaran bagi saya karena juga baru saja beberapa bulan menjabat sebagai bupati, masih banyak kekurangan, masih banyak kelemahan yang harus kami benahi ke depan. ini dari legislatif kan tadi ada rapat paripurna, Pak. Ya. Mungkin Pak Bupati sudah mendengar, gimana tanggapannya, Pak? Ya, itu kan hak angket yang dimiliki oleh DPRD. Jadi saya menghormati hak angket tersebut, paripurna tersebut, itu intinya. Kemudian dari tuntutan dari para pengunjuk rasa gimana Pak tanggapannya, Pak? Tuntutan kan sudah disampaikan tadi. Kalau saya kan dipilih oleh rakyat. Pasca aksi unjuk rasa di Pati, Jawa Tengah, suasana alun-alun Pati kondusif. Warga kembali beraktivitas di sekitar alun-alun. Pagi tadi, petugas gabungan TNI dan Damkar membersihkan area pendopo dan alun-alun Pati. Sejumlah pedagang di sekitar alun-alun pun kembali berjualan. Meski demikian, petugas gabungan TNI Polri masih berjaga di sekitar alun-alun. Sebelumnya, pemirsa, puluhan ribu warga Pati menggelar aksi unjuk rasa di alun-alun Pati. Warga menuntut Bupati Pati Sudewo untuk mundur dari jabatannya. Sementara itu, pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati, Jawa Tengah telah menggelar sidang paripurna dan menyepakati pembentukan panitia khusus hak angket untuk memakzulkan Bupati Pati Sudewo. Rabu tanggal 13 Agustus, DPRD Kabupaten Pati, Jawa Tengah menggelar sidang paripurna untuk mengakomodir tuntutan warga yang menginginkan Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Sidang paripurna yang digelar mendadak ini menyepakati pembentukan panitia khusus atau pansus hak angket untuk memakzulkan Bupati Pati Sudewo. Seluruh partai setuju, termasuk Partai Gerindra yang merupakan partai Bupati Sudewo. Dan pemirsa, untuk informasi terkini kita telah terhubung dengan rekan Indra Setiabudi di depan gedung DPRD Pati. Ya, Indra, bagaimana situasi di sana dan apakah anggota DPRD juga masih menggelar rapat? Baik, selamat siang Deta dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan situasi terkini di depan gedung ataupun kantor Bupati Pati, Jawa Tengah, dan juga di depan gedung DPRD Jawa Tengah, di mana memang situasi terkini sudah mulai normal sekali, Deta dan juga pemirsa, dan memang jalan juga sudah mulai normal kembali dan masyarakat Pati juga sudah melakukan kegiatan seperti biasanya. Dan memang kita ketahui bersama, Deta dan juga pemirsa, bahwa kemarin, tepat tanggal 13 Agustus 2025, telah terjadi aksi demo akbar ataupun masyarakat aksi warga Pati menggelar aksi demonstrasi secara
menyeluruh bahwa memang ini di kantor Bupati Pati dan juga di alun-alun ini ramai sekali oleh para pengunjuk rasa yang menginginkan Bupati Pati Sudewo untuk turun dari jabatannya. Dan mengingat kemarin ini bahwa ini terjadi siang hari hingga sore hari kemarin, Deta dan juga pemirsa, terjadi kekeosan yang sangat ricu sekali, yang mana aksi lempar-melempar sudah tidak terhindarkan kembali, dan sehingga pihak kepolisian juga melakukan penembakan gas air mata ke arah demonstrasi guna untuk mengkondusifkan kembali situasi yang kemarin itu sangat-sangat keos sekali, Deta dan juga pemirsa. Namun ada menjelang maghrib ataupun malam hari ini para masyarakat aksi ini sudah membubarkan diri lantaran sudah disetujui kesepakatan terkait DPRD menerima kesepakatan daripada tuntutan para pendemo yang mana untuk melakukan tim pembuatan pansus terkait pemakzulan Bupati Pati Jawa Tengah yakni Sudewo, yang mana hingga sampai saat ini Deta dan juga pemirsa bahwa saat ini DPRD masih melakukan rapat sidang paripurna, di mana mengingat ini untuk menindaklanjuti usulan daripada masyarakat Pati terkait pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Yang mana kita ketahui di dalam ini DPRD terdapat 50 anggota ataupun 50 kursi, yang mana ini paling terbanyak adalah PDIP yang memiliki 14 kursi, sementara juga ada partai daripada Sudewo sendiri, yaitu Partai Gerindra, ini terdapat 6 kursi yang saat ini masih melakukan rapat paripurna, Deta dan juga pemirsa, guna untuk menindaklanjuti usulan para warga. Dan memang kita ketahui bersama, Deta dan juga pemirsa, bahwa aksi demonstrasi, kalau kita kemarin bahas terkait para demonstrasi ini akan melakukan aksi yang lebih besar lagi ketika nantinya keputusan dari DPRD maupun dari Kemendagri ini tidak sesuai harapan warga Pati. Begitu, Deta. Demikian, Deta. Baik, terima kasih Indra atas laporan Anda langsung dari Pati, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, terkait polemik Bupati Pati Sudewo yang membuat masyarakat berunjuk rasa, Istana akan terus melakukan koordinasi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengaku pihaknya terus memonitor dan berkoordinasi sejak adanya dinamika tersebut. Kami selaku pemerintah pusat menaruh perhatian dan memohon kepada semua pihak untuk juga menahan diri, baik Pak Bupati juga secara personal kami juga berkomunikasi, kemudian saya juga memonitor terus berkomunikasi dengan Bapak Gubernur Jawa Tengah, semoga juga segera bisa kita cari jalan keluar terbaik gitu. Tentunya kalau beliau ya menyayangkan kan, gitu. Itu tadi apa yang kami sampaikan, itulah hasil Nasib Bupati Pati Sudewo di ujung tanduk. Setelah jabatannya saat ini diambang pemakzulan, kini namanya diduga terseret dalam kasus korupsi di Kementerian Perhubungan. Bupati Pati Sudewo diduga menerima aliran uang dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo di gedung KPK Jakarta. Penyidik KPK kini masih mendalami dugaan keterlibatan Sudewo dan akan melakukan pemeriksaan untuk meminta keterangan. Ya, benar, saudara SDW merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran komitmen fee terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta ya yang kemarin kita sampaikan terkait dengan update penahanan salah satu tersangkanya, yaitu saudara R. Nanti ya kita lihat kebutuhan dari penyidik. Tentu jika memang dibutuhkan keterangan dari yang bersangkutan akan dilakukan. Pada April 2025, Sudewo melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Tercatat Sudewo memiliki total harta sebesar 31,5 miliar rupiah. Paling besar harta Sudewo ada pada kepemilikan properti tanah dan bangunan senilai 17 miliar rupiah. Dia tercatat memiliki 31 bidang tanah dan bangunan di Pati, Surakarta, Yogyakarta, Bogor, Wonogiri, Pacitan,
Depok, Blora, hingga Tuban. Kemudian dia juga memiliki 8 alat transportasi terdiri dari 6 mobil dan 2 motor senilai 6,3 miliar rupiah. Sudewo juga memiliki surat berharga senilai 5,3 miliar serta uang tunai senilai 1,96 miliar. Sudewo juga memiliki harta bergerak senilai 795 juta dan tercatat tidak memiliki utang. Pemirsa, mantan Ketua KPK Abraham Samad diperiksa penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus ijazah palsu Joko Widodo. Samad selesai diperiksa sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Usai diperiksa penyidik Polda Metro Jaya, mantan Ketua KPK Abraham Samad mengatakan materi pemeriksaan berbeda dengan substansi dari surat panggilan. Terkait hal ini, Samad menilai pemeriksaan ini melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Sementara terkait materi pemeriksaan hanya meliputi podcast dirinya bersama Roy Suryo CS. Ketika kita kunci jawaban terakhir bahwa sebenarnya proses pengambilan BAP pada hari ini itu melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Acara karena tidak sesuai dengan surat panggilan mengenai tempus dan lokus deliktinya. Selain tidak sesuai dengan KUHAP, dia juga melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Tapi walaupun demikian, kita tetap menandatangani BAP tadi yang terdiri dari 24 rangkap. Kira-kira sampai di situ yang jelas intinya sebenarnya kalau kasus ini terus di blow up dikapitalisasi oleh penyidik dan dipaksakan, maka ini adalah sebuah bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi. Komisi Pemberantasan Korupsi membuka kemungkinan memanggil Presiden ke-7 Joko Widodo dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Kemungkinan pemanggilan tersebut diduga karena dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji terjadi pada masa akhir pemerintahan Joko Widodo. Komisi Pemberantasan Korupsi membuka kemungkinan memanggil Presiden ke-7 Joko Widodo dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Kemungkinan pemanggilan tersebut diduga karena dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tersebut terjadi pada masa akhir pemerintahan Joko Widodo. Sementara juru bicara Budi Prasetyo menyebut bahwa KPK tidak akan terbang pilih dalam menangani kasus. KPK juga akan memanggil semua saksi sesuai kebutuhan penyidik. Pemanggilan terhadap semua saksi tentu tergantung kebutuhan dari penyidik. KPK terbuka untuk memanggil siapa saja yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini dan dapat membantu membuka dan membuat terang dari penanganan perkara ini. Ada nama yang boleh di-spill, Bang? Beberapa? Ya, belum bisa kami sampaikan. Untuk update pemeriksaan saksi dalam tahap penyidikan, kami secara rutin akan share ke teman-teman. Selain itu, nama Joko Widodo muncul karena kuota haji tambahan itu merupakan hasil lobi langsung ke Jokowi ke pemerintah Arab Saudi saat Jokowi masih menjabat sebagai Presiden RI. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno menegur pengawal Wapres Gibran gara-gara sepatu. Tri mengatakan rumahnya bukan masjid hingga Gibran dan rombongan tak perlu buka alas kaki. Ini bukan masjid, saya tahu ya. Bukan masjid di rumah, nggak boleh buat satu.
Inilah momen saat Tri Sutrisno menegur Pas Pampres saat mengantar Gibran ke halaman rumah. Tri melihat ternyata sejak tadi di ruang tamu, Gibran dan rombongan buka sepatu masuk ke rumahnya. Ia pun menegur pengawal Gibran. Menurut Tri Sutrisno, rumahnya bukan masjid hingga tak boleh buka alas kaki. Kunjungan Gibran ke rumah Tri Sutrisno untuk mengantar undangan peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia. Gibran disambut langsung Tri Sutrisno dan istri serta anaknya. Gibran dan Tri Sutrisno juga membahas pengalaman kepemimpinan, wawasan kebangsaan, dan persatuan di tengah dinamika global. Selain karena perkara lepas alas kaki masuk ke rumah, banyak pihak menganggap pertemuan Gibran dan Tri Sutrisno ini menandakan desakan pemaksulan sudah selesai. Mengingat Tri Sutrisno salah satu yang menandatangani petisi tersebut. Pemirsa, puluhan ribu pegawai BUMN terdata sebagai penerima bansos. Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak Kementerian Sosial untuk memverifikasi data bantuan sosial atau bansos secara menyeluruh agar tidak salah sasaran. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan sejumlah kejanggalan dalam data penerima bantuan sosial atau Bansos 2025 yang diajukan oleh Kementerian Sosial. Salah satu temuan yang paling mencolok adalah adanya puluhan ribu pegawai BUMN terdata sebagai penerima Bansos. Padahal seharusnya bantuan tersebut hanya ditujukan untuk masyarakat tidak mampu. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan dari hasil penelusuran di satu bank saja, teridentifikasi sebanyak 27.932 pegawai Badan Usaha Milik Negara atau BUMN menerima bansos. Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi soal temuan PPATK yang menyebut 27.000 lebih pegawai BUMN terindikasi penerima bansos. Puan mendesak Kementerian Sosial untuk memverifikasi data bantuan sosial atau bansos secara menyeluruh usai temuan PPATK yang disebut salah sasaran. Verifikasi data dulu, jangan sampai merubah satu program tanpa verifikasi data yang baik, yang detail, yang benar. Karena data itu yang paling penting sebagai pegangan. Jangan sampai kemudian rakyat yang berhak mendapatkan semua program itu tidak mendapatkan, malah orang yang tidak berhak mendapatkan program-program tersebut. Merespon pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul berdiskusi dengan pihak Himbara. Kemensos pun klaim telah proaktif melakukan verifikasi dengan datang ke pihak-pihak terkait lain melalui ground check, datang ke rumah setiap penerima bansos hingga profiling rekening penerima bansos. Ada juga penerima bansos itu yang rekening atau saldonya itu lebih di atas 5 juta. Kemudian ada yang main judol, ada yang identitasnya itu sebagai pegawai BUMN, ada dokter dan lain sebagainya. Yang bisa jadi itu pengakuan mereka pada saat membuka rekening pada masa-masa awal. Nah, ini semua sedang kita dalami dan kami proaktif mengawal penyaluran bansos ini kepada mereka yang benar-benar memenuhi kriteria untuk menerima bansos. Usai bertemu dengan pihak Himbara untuk menindaklanjuti bansos salah sasaran, Kemensos juga rencananya akan bertemu dengan pihak Bank Indonesia guna memverifikasi data pemilik rekening. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. KPK geledah kantor Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama untuk penyidikan dugaan korupsi kuota haji yang merugikan negara 1 triliun rupiah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan penggeledahan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh terkait kasus dugaan penentuan kuota dan penyelenggaraan haji 2023-2024. Namun Budi belum menjelaskan secara detail mengenai barang apa saja yang disita dari penggeledahan tersebut. Hari ini tim sedang melakukan penggeledahan di Kementerian Agama, khususnya di Ditjen PAU. Tentu penggeledahan ini untuk
mencari, menemukan bukti-bukti yang dibutuhkan oleh penyidik dalam proses penyidikan perkara ini, di mana dalam penyidikan terkait dengan kuota haji Indonesia untuk penyelenggaraan haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024, KPK telah menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i mengaku tidak mengetahui penggeledahan di kantor Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh atau Ditjen PHU. Menurut Syafi'i, KPK tidak datang ke ruangannya. Saya nggak tahu, saya di ruangan saya kan di sana, KPK nggak datang ke sana, jadi saya nggak tahu apa yang mereka lakukan, beda, itu aja. Jadi nggak ada yang bisa saya komentari, saya nggak ketemu KPK-nya nggak ke ruangan saya, maka saya nggak tahu apa-apa. Mana ada yang bisa ditutupi, kalau pihak sudah bekerja kan mesti semuanya harus dibuka. Nggak boleh ditutupi dong. Jadi kemarin terbuka ya Pak terkait dengan proses kasus hukum yang berjalan tadi? Semua proses hukum dimanapun di Republik ini, silginya kita sebagai warga negara harus membantu. Pemirsa, dokter detektif kembali dihadirkan sebagai saksi sidang Nikita Mirzani dalam kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dokter detektif merupakan salah satu saksi yang dihadirkan dalam sidang dengan terdakwa Nikita Mirzani. Dokter detektif menegaskan akan memberikan kesaksian yang sebenarnya. Sementara dalam sidang kali ini tim pendukung Nikita emosi lantaran tidak bisa masuk ke dalam ruang pengadilan. Nikita Mirzani kerap menimbulkan kegaduhan selama persidangan. Bahkan Nikita berulang kali terlihat melawan jaksa-jaksa penuntut umum. Pemirsa, bukan Nikita Mirzani kalau takut pada musuh maupun penegak hukum. Setiap sidang, Niki dan pendukungnya selalu bikin drama kegaduhan. Statusnya terdakwa, tapi Niki seolah ingin menyetir jalannya sidang. Ketika bukti rekaman suara yang diserahkannya kepada majelis hakim tidak diputar di depan sidang, Niki gercep melaporkan JPU dan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ke KPK atas dugaan penyuapan. Dengan bangga, Niki menitahkan orang suruhannya untuk memposting bukti laporan itu ke Instagram pribadinya. Tidak ada kesempatan, penasihat hukum tolong diam ya. Dok, mereka laporannya kita juga bahwa ini karena KPK mungkin seperti apa? Ya silakan saja. Melaporkan dugaan KPK mungkin ada. Tak cuma kasus dugaan suap, Niki juga sesumbar bikin kapok JPU Indah Putri Manurung yang merekam dirinya saat mengamuk di persidangan. Seolah tak peduli sikapnya memaki dan menantang JPU saat sidang adalah tindakan yang tidak terpuji. Bahkan terkesan melecehkan penegak keadilan. Niki siap melaporkan JPU Indah Putri Manurung atas dugaan pelanggaran kode etik profesi ke Komisi Yudisial atau KY. Niki tak peduli jika perilakunya di persidangan itu bisa memperberat hukumannya. Pemirsa, film animasi Merah Putih One for All tengah menjadi topik hangat di media sosial. Film yang menelan dana produksi sekitar 6,7 miliar rupiah diduga mendapat pendanaan dari pemerintah. Film animasi Merah Putih One for All menuai banyak sorotan publik jelang penayangannya 14 Agustus 2025. Salah satunya rumor terkait dana produksi yang mencapai 6,7 miliar rupiah yang diduga dari pemerintah. Melalui akun X Toto Sugriwo, produser film tersebut memberi klarifikasi bahwa tim produksi tidak pernah menerima 1 rupiah pun dana dari pemerintah.
Sementara itu, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif RI Iren Umar juga telah memberi penjelasan bahwa tidak pernah memberi bantuan finansial dan tidak memberikan fasilitas promosi. Bagaimana ini? Film animasi Merah Putih One for All menceritakan tentang kisah 8 orang anak mencari bendera merah putih yang hilang. Hati-hati dengan berbatuan. Pembuatan film animasi ini terbilang cepat, hanya sekitar 2 bulan saja. Lina mana? Lina. Tim Liputan iNews melaporkan. Itu sesar. Ya pemirsa, 3 hari jelang puncak peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia, pasukan gabungan perayaan kemerdekaan menggelar gladi bersih di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta. Gladi bersih Kamis pagi menampilkan rangkaian acara pengibaran bendera merah putih, persis seperti hari perayaan kemerdekaan ke-80 RI yang akan digelar pada Minggu 17 Agustus mendatang. Simulasi dilakukan mulai dari tata panggung, alur prosesi pengibaran bendera merah putih, penempatan tamu undangan, hingga demo udara pembentangan bendera. Selain itu, sejumlah artis tanah air yang mengisi perayaan kemerdekaan juga ikut dalam gladi bersih hari ini guna mematangkan persiapan di perayaan kemerdekaan Indonesia. Jalanan di Dusun Mener, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah kini mirip dengan wahana wisata. Pasalnya, sambut hari ulang tahun ke-80 RI, jalanan ini dihiasi lukisan warna-warni. Sambut HUT ke-80 Republik Indonesia, warga Dusun Mener RW 3, Desa Segoro Gunung, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, menyulap jalanan kampung menjadi kanvas raksasa. Karang Taruna setempat menghiasi jalan dengan berbagai ornamen warna-warni hingga mirip dengan wahana wisata atau taman bermain. Butuh waktu sekitar 8 hari dan lebih dari 52 ember cat untuk melukis di jalan sepanjang kurang lebih 500 meter itu. Sementara biaya yang dipakai merupakan dana patungan sukarela dari para warga. Itu yang pertama, itu iuran dari pemuda lingkupnya RW 3 yang ada yang donatur dari Pak RT, dari Pak RW, dan tokoh-tokoh masyarakat yang lain. Ya senang, tapi ya saya sebagai orang tua yang penting enggak terlalu memberatkan anak-anak gitu. Ya kalau saya senang, memang ya senang. Awal mula ide melukis jalan muncul secara spontan dari sejumlah pemuda di wilayah itu. Sebelumnya pada tahun 2018, aksi serupa juga sempat dilakukan. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Halim Mafur, iNews melaporkan. Gerakan Pramuka Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-64 tahun hari ini. Pada peringatan tahun ini, Kuartir Nasional Gerakan Pramuka menggelar rangkaian upacara serta berbagai kegiatan hiburan di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur. Rencananya ada 917 peserta dari berbagai wilayah di Indonesia yang hadir dalam acara ini. Sejumlah peserta dibawa menggunakan bis milik Korps Sabara. Ya, sore ini upacara peringatan Hari Pramuka yang dirangkaikan pembukaan perkemahan pramuka berkebutuhan khusus akan digelar di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur. Lalu seperti apa persiapan di sana? Kita tanyakan langsung kepada jurnalis iNews Nata Arman yang kini berada di Buperta Cibubur. Ya Nata, bagaimana persiapan akhir di sana dan apakah Presiden dijadwalkan akan hadir? Nata. Baik. Ya, selamat siang Desmita dan juga pemirsa terkait dengan perayaan Hari Ulang Tahun Pramuka ke-64, tepatnya pada hari ini tanggal 14 Agustus 2025. Beginilah situasinya persiapannya karena nanti akan digelar ataupun dilaksanakan pada pukul 3 sore dan tentunya dari tadi sekitar pukul 11 sudah ramai sekali dari para peserta yang sudah memenuhi kawasan Buperta ini. Dan bahkan tercatat data yang kami peroleh ini lebih dari 10.000 peserta yang memadati untuk mengikuti proses upacara yang berlangsung pada sore nanti. Meskipun kabar informasinya bahwa sebelumnya akan ada
dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, namun tadi kami baru mendapatkan update bahwa nantinya akan diwakilkan oleh Menko PMK Pratikno. Sehingga untuk hari ini Presiden Prabowo Subianto diinformasikan tidak jadi hadir untuk pelaksanaan pada hari ini. Kemudian untuk nanti yang menjadi uniknya adalah pada hari ini peserta yang untuk melakukan prosesi upacara sendiri ini dilaksanakan oleh para peserta berkebutuhan khusus. Jadi ini yang menjadi daya tarik dan juga merupakan bentuk salah satu semangat. Meskipun mereka memiliki kekurangan, tapi mereka tetap bisa semangat dan juga membuktikan bahwa mereka ini bisa menjadi pemimpin dalam prosesi upacara yang berlangsung pada nanti. Dan beginilah pemirsa, Despita, ini berbagai anak-anak dari tingkatan SD, SMP, SMA yang turut berpartisipasi dalam proses kegiatan pada Hari Pramuka ini. Halo, dari mana? Dari mana? Dari mana? 23. Oke. Jadi gabungan SMP, SMA. Oke. Gimana? Satu-satu ya, satu-satu. Ngobrol satu-satu, gak kedengeran. Satu-satu ya. Saya mau nanya satu-satu. Oke, pemirsa, saya akan bertanya satu-satu ya. Oke, dari adiknya dulu. Namanya siapa dan dari mana? Saya Zulkarnain dari Sekolah SMP 23. Oke, gimana nih di peringatan Hari Pramuka ke-64? Seru nggak? Seru, Kak. Oke, nanti ikutan camping atau gimana? Kita cuma ikut upacara doang. Ikut upacara doang. Iya. Terus mbaknya dari mana? Dari SMA 51 Jakarta. Oke. Tadi datang di sini jam berapa? Dari jam 9. Jam 9 Iya. sampai sini. Iya. Oke, habis ini ikut kemah juga atau gimana? Enggak, ikut upacaranya doang. Oke, harapannya dong untuk Pramuka di tahun ini dan tahun depan mungkin? Kemungkinan bisa lebih meriah lagi dan maju lagi. Oke, nggak sabar nggak sih untuk apa yang kamu tunggu dari kegiatan upacara pada hari ini? Acara yang meriah. Oke, kamu tahu nggak sih hari ini tuh nanti upacaranya bakalan dilakukan sama Pramuka berkebutuhan khusus. Udah tahu belum infonya? Saya baru dengar, Risa. Oh, baru dengar. Iya. Baru dengar sekarang. Iya. Oke, terima kasih banyak atas informasi dan waktunya, teman-teman. Semangat terus ya. Semangat. Betul pemirsa, beginilah semangat dan apresiasi para peserta yang mengikuti upacara pada hari ini yang diikuti sebanyak 10.000 para muda-mudi yang tergolong dari tingkatan SMP sampai dengan SMA. Tentunya mereka sangat antusias sekali, bahkan menunggu sejak tadi pagi, kemudian juga menggunakan kendaraan-kendaraan seperti truk tentara. Mereka dengan bahagia sukacita untuk merayakan kegiatan yang berlangsung pada hari kemarin, hari ini, dan juga sampai dengan nanti tanggal 19 Agustus 2025. Kemudian untuk yang berkemah sendiri ini adalah pramuka yang berkebutuhan khusus, sehingga untuk mereka para peserta yang hadir sebanyak 10.000 ini hanya untuk mengikuti upacara yang berlangsung pada nanti sore. Sementara saya kembali pada Anda di studio. Despita. Baik, wah Nata, ini semangat dan antusias anak-anak itu di sana terasa sampai dengan ke studio ya. Nata sepertinya akan ikut Hari Pramuka sampai dengan akhir nih. Oke Nata, terima kasih atas informasinya. Nata melaporkan langsung dari kawasan Buperta Cibubur, Jakarta, dan selamat bertugas kembali Nata. Ya pemirsa, memeriahkan Hari Anak Nasional dan HUT ke-80 kemerdekaan, sejumlah anak PAUD di Tanjung Priok, Jakarta Utara beraksi di atas panggung menampilkan kreativitas mereka. Langkah ini sebagai ajang pengembangan potensi dan rasa percaya diri anak-anak. Penampilan penuh percaya diri dari anak PAUD atau pendidikan anak usia dini inklusi binaan PLN Indonesia Power, unit bisnis pembangkitan Priok Jakarta Utara ini menarik hati penonton di Pusat Pelatihan Seni Budaya Aki Tirem Jakarta Utara. Anak-anak ini menampilkan kreativitas terbaiknya. Inilah salah satu langkah PLN Indonesia Power UBP Priok untuk mengembangkan potensi dan membangun rasa percaya diri serta memperkuat semangat inklusi di masyarakat, khususnya anak-anak PAUD. Mengambil momen perayaan Hari Anak Nasional dan Kemerdekaan, langkah ini merupakan wujud komitmen PLN Indonesia Power UEB Priok untuk mendukung tumbuh kembang anak-anak khususnya yang berkebutuhan khusus. Diharapkan melalui pendampingan ini membuat anak-anak berkebutuhan khusus ini bebas untuk berkembang dan berekspresi hingga menciptakan keceriaan dan menginspirasi semua pihak. Terkait dengan pemberdayaan masyarakat adalah nomor satu. Pemberdayaan masyarakat itu tak kalah tak bisa lepas dari
ketersediaan sumber daya manusia yang sangat mumpuni. Gitu, kira-kira seperti itu. Anak-anak adalah cikal bakal penerus dari sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk pengembangan masyarakat. Untuk itu kami sangat support di sisi pengembangan anak-anak, khususnya untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, sehingga nanti bisa bersaing dengan anak-anak yang normal, seperti itu, kira-kira seperti itu. Sehingga nanti dari anak-anak yang berkembang itu akan menjadi potensi, akan menjadi sumber daya yang akan bisa mengembangkan Jakarta Utara dan khususnya dan Indonesia secara umum, kira-kira seperti itu. Diharapkan program ini mampu mendukung langkah pemerintah untuk mendorong pendidikan inklusi yang merata dan berkualitas, sekaligus menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah lain untuk memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anak. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Pos Indonesia dipercaya memegang amanah program penyaluran bantuan subsidi upah dari pemerintah untuk pekerja di seluruh penjuru negeri. Capaian nasional Pos Indonesia hingga akhir Juli 2025 adalah 93,7% atau 14,95 juta penerima. Lalu seperti apa strategi Pos Indonesia di balik angka pencapaian yang membanggakan ini? Berikut perbincangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa, hari ini kita akan mengulik lebih dalam program penyaluran bantuan subsidi upah yang berdampak di tahun 2025, berapa realisasinya yang diamanahkan kepada Pos Indonesia untuk mengantarkan harapan ke seluruh penjuru negeri. Dengan semangat tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah, Pos Indonesia bekerja di 514 kabupaten kota, termasuk wilayah 3T, terdepan, tertinggal, dan terpencil, untuk menjaga kepercayaan dan menyalurkan harapan kejutaan penerima. Ya pemirsa, saat ini sosok penggerak utama di garda terdepan telah hadir bersama saya, Satgas Program Penyaluran Bantuan Subsidi Upah Pos Indonesia, Bapak Andi Rosa. Assalamualaikum Pak Andi, salam sehat Pak Andi. Waalaikumsalam, sehat. Iya Pak Andi, menjelang di akhir ya Pak Andi ya, setelah perpanjangan kemarin, ini kabar yang luar biasa, Pos Indonesia bisa mencapai di angka 98% dalam realisasi penyaluran bantuan subsidi upah. Nah, seperti apa sih Pak Andi kerja berat yang dilakukan Pos Indonesia khususnya di Satgas ya, sebagai garda terdepan dalam penyaluran bantuan subsidi upah ini Pak? Baik, terima kasih Pak Febri. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah pertama memperpanjang jam buka layanan. Jadi selama penyaluran BSU ini kita mulai buka dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam di seluruh kantor pos. Yang kedua, kita juga membuka layanan tetap di hari Sabtu dan Minggu. Jadi di hari libur kita tetap buka gitu untuk membantu para penerima BSU mencairkan uangnya di kantor pos. Yang ketiga juga secara proaktif kita menghubungi para HRD di perusahaan, dan kita juga melakukan penyaluran secara komunitas itu di lokasi-lokasi perusahaan. Dan yang sulit, kita daerahnya sulit, kita juga melakukan jemput bola langsung gitu ke lokasi para pekerja di perusahaan tersebut. Oke, seperti apa keamanan data-data ini sendiri Pak? Dan ini kan bisa menjadi salah satu inovasi atau teknologi yang dimiliki Pos Indonesia. Oke, baik. Jadi kalau dashboard memang kita siapkan secara real time. Jadi jam berapapun dari Kementerian Tenaga Kerja untuk mengecek itu bisa terlihat gitu kan tren di seluruh kota ataupun kabupaten di Indonesia terkait dengan kinerja penyaluran bantuan subsidi upahnya. Terkait data juga kita tentunya teman-teman kita di PT Pos ini sudah tersertifikasi juga dari sisi pengolahan data gitu kan, sehingga kita pastikan bahwa data tersebut aman gitu kan. Selanjutnya data ini juga nanti bisa menjadi barometer ataupun juga evaluasi ya terkait dengan si pemberi kerja untuk melihat seperti apa sih kinerja penyaluran bantuan subsidi upah di PT Pos ya. PT Pos Indonesia. Oke Pak, setelah perjalanan yang cukup panjang ya Pak ya, dan ini juga kunjungan dari Wapres ke kantor pos tentunya juga menjadi bahan evaluasi juga, apakah bantuan subsidi upah ini memang menjadi bantalan lah bagi para pekerja Indonesia. Bapak melihatnya seperti apa Pak? Ya, kalau kita melihat dialog ya Pak Wapres, Pak Menaker dengan para penerima BSU, harapannya tentu dari para penerima BSU ini
program ini tetap berlanjut gitu kan, karena sangat membantu gitu kan untuk tentunya kebutuhan dari para penerima ataupun pekerja. Gitu. Oke, Pak, apa jangka panjang yang dilakukan Satgas khususnya di bantuan subsidi upah? Karena kan ini sudah menjelang di hari terakhir ya Pak ya, setelah perpanjangan ini, dan harapan kepada para penerima BSU yang sampai saat ini masih belum mencairkan dana BSU Pak. Ya, tentunya upaya yang dilakukan oleh Satgas adalah bagaimana kita memberikan upaya-upaya terbaik agar kita bisa mencapai penyaluran yang lebih baik lagi gitu. Jadi kami terus memberikan layanan, tentunya tadi bagaimana kita memperpanjang jam layanan, terus jam buka kantor juga. Harapannya tentu para penerima BSU tersebut yang belum mencairkan bisa segera datang ke kantor pos, ataupun kalau memang tidak berhalangan hadir, ini segera hubungi kantor pos terdekat untuk kita lakukan pengantaran secara langsung ke alamat penerima. Dari pemerintah daerah, terus juga dari BPJS Ketenagakerjaan khusus data. Nah, seperti apa kolaborasi ini dilakukan, dan juga tentunya kalau untuk wilayah 3T kan butuh pengamanan ekstra Pak, melihat lokasi dan juga target yang diminta oleh pemerintah Pak. Baik, kalau secara terpusat kita juga dari Satgas Kantor Pusat, kita koordinasi dengan Kementerian Tenaga termasuk dengan kantor pusat dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah, di daerah teman-teman juga melakukan kolaborasi gitu setempat dengan Pemda setempat maupun juga dengan BPJS Ketenagakerjaan setempat ya. Jadi kita benar-benar pengen memberikan layanan yang terbaik, dan bantuan subsidi upah ini bisa tepat waktu ya, dan tepat sasaran tentunya sesuai dengan harapan dari pemerintah. Oke, terakhir Pak Andi, apa harapan dari Ketua Satgas maupun Pos Indonesia Pak? Ini kan menjadi lini bisnis di bisnis jasa keuangan, dan ini juga menjadi layanan yang hanya dimiliki Pos Indonesia, baik itu bisa memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat penerima maupun si pemberi kerja Pak. Ya, harapannya tentu PT Pos Indonesia dengan berbagai inovasi yang dilakukan, dengan jaringan yang sangat luas ya, untuk menjangkau para penerima bantuan ya, baik itu bantuan subsidi upah maupun nanti bantuan sosial dari pemerintah pusat ataupun juga yang dianggarkan oleh pemerintah daerah oleh APBD gitu kan. Ini bisa menggunakan layanan PT Pos ya, agar tadi kita bisa memberikan penyaluran dengan waktu yang tepat, efisiensi, dan ini juga kita secara transparansi kita bisa melihat hasil kinerja PT Pos ya dengan melalui dashboard ya. Termasuk juga kita siapkan evidence ya. Evidence bahwa yang bantuan ini tidak tepat sasaran ya, tidak kepada orang yang salah gitu kan, karena ini dibuktikan dengan foto penerima maupun juga dokumen kependudukan dari si penerima tersebut. Berarti bisa dilihat langsung baik itu dari dashboardnya dan juga evidennya itu dari foto si penerima. Ya Pak Andi Rosa, terima kasih buat bincang-bincangnya. Semoga apa yang menjadi harapan pemerintah realisasi bisa mencapai di angka 100%. Amin, dan bantuan ini tentunya berguna bagi para pekerja di Indonesia. Pemirsa, demikian bincang-bincang saya pada hari ini. Pencapaian ini adalah bukti dedikasi dan kerjasama untuk negeri. Saat negara hadir, tak ada jarak yang terlalu jauh untuk menjangkau mereka yang membutuhkan. Saya Febri Uda pamit undur, sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya. Terima kasih banyak Pak Andi. Pemirsa, militer Israel tengah menyiapkan serangan yang lebih luas di Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyerukan warga Palestina untuk segera keluar meninggalkan kota Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyerukan kembali untuk mengizinkan warga Palestina meninggalkan wilayah Gaza. Seruan tersebut disampaikan karena militernya sedang mempersiapkan serangan yang lebih luas di wilayah Gaza. Netanyahu menyampaikan untuk memberi warga Palestina kesempatan untuk meninggalkan zona pertempuran dan secara umum meninggalkan wilayah Gaza jika mereka mau. Di jalur Gaza, Israel selama bertahun-tahun telah mengontrol ketat perbatasan dan melarang banyak orang pergi.
Sebelumnya, Netanyahu mengumumkan bahwa serangan militer terbaru terhadap jalur Gaza akan segera dimulai. Netanyahu mengatakan bahwa dirinya berharap dapat menyelesaikan serangan terbaru ke jalur Gaza dengan cukup cepat. Netanyahu mengatakan dirinya tidak memiliki pilihan lain selain menyelesaikan pekerjaannya dan mengalahkan Hamas untuk membebaskan para sandera. Israel pun telah berbicara dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membahas rencana Israel untuk menguasai sisa benteng Hamas di Gaza. Di tengah krisis kelaparan, warga Gaza harus menghadapi risiko kematian akibat serangan tentara Israel di lokasi distribusi bantuan. Pemandangan menyedihkan terlihat saat seorang warga yang tengah mencari bantuan makanan justru kembali dengan menggendong jenazah seorang pria yang dibunuh tentara Israel di lokasi distribusi bantuan. Meski sudah dikecam dunia internasional, Israel terus menjadikan bantuan kemanusiaan sebagai jebakan maut bagi warga Gaza yang kelaparan. Di lokasi berbeda, nampak tank militer Israel mendekat ke arah kerumunan warga yang kelaparan dan tengah antre bantuan kemanusiaan di lokasi distribusi. Pemirsa, bencana kelaparan telah terjadi di wilayah Gaza. Situasi ini pun diperparah dengan tindakan Israel yang melarang 430 jenis makanan masuk ke jalur Gaza. Dan informasi ini sekaligus menutup iNews siang hari ini. Temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Selanjutnya Anda akan menyaksikan Pemimpin Rakyat bersama Kevin Pakan. Pemirsa, update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat dan sejuka dulu dengan air mineral yang murni dan alami. Saya Deswita Bionda, pamit undur diri, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Sejumlah truk bantuan saat ini telah masuk ke Gaza sejak 27 Juli usai adanya tekanan publik internasional. Meski demikian, Israel hingga kini masih memblokir 430 jenis makanan masuk ke Gaza. Ratusan jenis makanan tersebut mulai dari daging beku, dari segala jenis, ikan beku, keju, produk susu, sayuran beku, dan juga buah-buahan. Israel juga masih memblokir ratusan barang lainnya yang dibutuhkan oleh warga yang kelaparan dan sakit. Pernyataan tersebut mengatakan pelonggaran akses bantuan sebagai yang diumumkan pada 27 Juli belum mencabut pembatasan luas terhadap makanan dan barang-barang penting lainnya. Israel juga telah secara langsung menargetkan sumber makanan dengan tidak hanya mencegah bantuan, tetapi juga dengan sengaja mengebom 44 bank makanan, menewaskan puluhan pekerja di dalamnya dan menargetkan 57 pusat distribusi makanan dengan pengeboman. Tindakan Israel ini semakin memperparah krisis kelaparan di Gaza. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan jumlah korban tewas akibat malnutrisi di tengah krisis pasokan pangan di Gaza telah meningkat menjadi 227 orang, di mana 103 diantaranya merupakan anak-anak.